Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 1 Oktober 2021. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus terus menyertai kehidupan kita yang pastinya mendatangkan kebahagiaan buat kita. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita pada hari ini, 2 Tawarik pasal yang ke-25. Kiranya firman Tuhan yang kita baca boleh memberkati kita sekalian. Dan sebentar kita akan merenungkan bagian yang kita baca pada hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih hari yang baru Tuhan percaya kepada kami, percayakan pada kami, dan kami mau merenungkan firman Tuhan untuk kami dapat menjalani kehidupan ini dan diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Mampukan untuk kami dapat memahami apa yang Kau maksudkan, juga Engkau menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pasal yang ke-25 ini kita merenungkan bagaimana sikap kita terhadap Tuhan, dan kita mau hanya berpaut kepadanya, sama sekali tidak kepada yang lain. Amazia, raja yang pada saat itu berkuasa di Yehuda, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi dengan setengah hati. Saya bacakan ayat pertama sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Amazia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Ternyata ada yang melakukan yang benar, namun yang benar pun tetap di sini mengajarkan kepada kita harus dengan kesungguhan hati, bukan dengan setengah hati. Amazia merasa terjerat dalam lingkaran kekerasan, yakni membalas kematian orang tuanya. Meski masih tergolong muda saat ia menjadi raja, Amazia termasuk raja yang sangat cerdik. Secara perlahan-lahan ia menyusun strategi dan mengukuhkan tahta kerajaannya. Barulah ia membunuh para pegawai istana yang telah membunuh ayahnya. Hanya saja anak-anak mereka, anak-anak pegawai yang telah dibunuh oleh Amazia, sesuai dengan hukum Musa, dia tidak membinasakan keluarga, maksudnya anak-anak dari pegawai-pegawainya yang telah jahat dan membunuh ayahnya. Di sini kita melihat Amazia masih menghormati hukum Musa sebagai perintah Allah yang harus dipatuhi oleh bangsa Israel. Saat berperang melawan Edom, Amazia merasa perlu menambah jumlah tentaranya yang berjumlah 300.000 orang dengan membayar 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari kerajaan utara atau kerajaan Israel. Kebimbangan Amazia atas kekuatan armada perangnya memperlihatkan sikap hati yang kurang percaya. Bapak Ibu bisa melihat di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 menunjukkan bagaimana dia kurang percaya diri. Lalu Amazia mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin, berdiri menurut puak-puaknya di bawah kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas, didapatinya 300.000 taruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Selain ia menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini menunjukkan bahwa Amazia kurang percaya diri sehingga dia harus menyewa pasukan Israel. Artinya pasukan kerajaan utara yang gagah perkasa disewa untuk dapat melawan tentara Edom.
Nah, kalau kita perhatikan ayat yang ke-7 sampai yang ke-12, sesungguhnya kemenangan Amazia semuanya berkat pertolongan dan kemurahan hati Tuhan. Ya, sekali lagi Amazia memperoleh kemenangan besar atas Edom sesuai dengan kitab suci yang tertulis dalam ayat 7 sampai 12. Semua bukan karena dia hebat, bukan juga karena sewaan pahlawan yang gagah perkasa dari Israel, tetapi semua karena pertolongan dan kemurahan hati Tuhan. Namun kemenangan itu pada akhirnya dinodai oleh keberdosaan dalam penyembahan berhala dan kesombongan Raja Amazia. Demikian juga dia berani membentak Nabi Allah, menunjukkan kesombongannya. Ayat 14 dikatakan demikian, ketika Amazia kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para Baal di Seir dan dibawanya pulang sebagai allahnya. Ia sujud menyembah allah-allah itu dan membakar korban untuk mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amazia. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya dan berkata, mengapa engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu? Waktu Nabi sedang berbicara, berkatalah Amazia kepadanya, apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah, apakah engkau mau dibunuh? Lalu diamlah nabi itu setelah berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan kebinasaan engkau, karena engkau telah berbuat hal itu dan tidak mendengarkan nasihatku. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menegur Amazia karena kesombongan dan keberdosaannya. Keberdosaan bagi orang Israel adalah tak kala mereka tidak menyembah Tuhan. Ya, jelas-jelas dikatakan Amazia menyembah Allah lain, menyembah berhala, dan itu kekejian di mata Tuhan. Bahkan ketika Nabi Allah menegur, justru kesombongan Amazia membentak Nabi itu dan mengancam untuk membunuh Nabi itu. Akhirnya Tuhan menyerahkan Amazia ke dalam tangan Raja Israel. Bapak Ibu bisa membaca di dalam ayat 17, 20, dan 24. Tuhan menyerahkan kepada Raja Israel. Hidup takut akan Tuhan harus dilakukan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan akal budi. Ya, sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan, hukum yang terutama dan utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan. Kasihlah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Di dalam hukum yang pertama, kita diajarkan untuk hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, yang kita lakukan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh akal budi, bahkan sepenuh kekuatan kita. Bagi mereka yang suam-suam kuku, seperti yang dituliskan dalam kitab suci Wahyu 3 ayat 16, suam-suam kuku itu artinya tidak dingin, tidak panas, ya. Setengah-setengah ikut Tuhan, maka dia akan dimuntahkan dari mulutnya. Hal ini jelas terlihat kalau kita perhatikan di dalam Raja Amazia yang mendua hati antara menaati Tuhan dan menyiapkan alternatif cadangan apabila terjadi kegagalan. Sebenarnya Tuhan telah memberikan anugerah kemenangan atas Edom, tetapi justru dia menyakiti hati Tuhan dengan menyembah Allah-Allah lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keyakinan yang kukuh itulah yang seharusnya diimani oleh orang-orang percaya, baik perjanjian lama seperti Amazia, demikian juga di zaman gerejanya. Di satu sisi ia masih percaya kepada Tuhan yang dilakukan Amazia, di sisi lain ia masih menyembah berhala, dan akhirnya Amazia tidak diperkenan oleh Tuhan atau Amazia ditolak oleh Tuhan. Sebagai perenungan bagi kita, hati yang mendua dalam mengikut Tuhan hanya menambah masalah.
Dikatakan kitab Yakobus juga jelas mengatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikian juga Yakobus pasal 4 ayat 8, tadi Yakobus 1 ayat 8, dan Yakobus 4 ayat 8 mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Periksalah kebulatan hati kita di saat tantangan hidup datang melanda. Hanya mengikut Tuhan dengan segenap hati, sepenuh hati, yang akan memperoleh mahkota kehidupan. Jangan menyimpang kepada siapapun, mari kita fokus dalam mengikut Tuhan, karena itu mendatangkan berkat bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap kebaikan yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami sampai hari ini. Mampukan ya Tuhan untuk kami dapat menjalani apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami hanya fokus percaya kepada Tuhan yang mengatur kehidupan dan mendatangkan yang baik bagi kami. Tidak ada alternatif apapun ketika kami mengalami kegagalan. Karena kami tahu baik keberhasilan bahkan juga kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Tuhan yang mengatur semuanya sehingga hidup kami tidak mau melihat kepada yang lain, hanya kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan. Sebab di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan menjadi sumber kepuasan jiwa kami, hati kami. Dan Engkau juga yang mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa, permohonan, ucapan syukur kami atas firman Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.